Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini ternyata Allah mentakdirkan kita sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak orang di Solo ini yang sholat subuhnya masih tidak di masjid, banyak sekali, lebih banyak yang tidak berangkat ke masjid daripada yang berangkat ke masjid. Dan subhanallah, pahala orang yang sholat berjamaah di masjid terutama subuh itu dilihat dari banyak ayat, banyak hadis, itu sangat-sangat besar pahala orang-orang yang sholat berjamaah subuh di masjid. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan kita lanjutkan dengan penyampaian kultum. Kultum ini akan selesai nanti sampai pukul 5.45. Jadi mungkin kalau ada bapak ibu yang ingin segera berangkat bekerja, dipersilahkan, tidak dihalang-halangi. Tapi nanti kita akan menyelesaikan pengajian ini sampai waktu syuruk tiba, yaitu sampai 5.45. Sebenarnya 5.42 tidak keliru syuruknya. Oh, 5.38. 5.38. Oh ya, sudah sampai 5.40. Sampai 5.40 insya Allah pengajian kita selesai. Sekarang jam 5:05, jadi ada waktu kurang lebih 45 menit ke depan untuk kita berpengajian bersama. Semoga Allah meridhoi pengajian kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah mencatat aktivitas kita pagi hari ini sebagai amal solih kita hari ini yang diterima oleh Allah, selain amal solih yang lain yang akan kita lakukan nanti duha, nanti duhur, nanti asar, nanti malam, dan mungkin sampai larut malam kita ada yang akan melaksanakan amal-amal solih yang lain. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya tidak mempersiapkan fotokopian, jadi langsung akan saya lisankan. Untuk yang mencatat, yang akan mendokumentasikan pengajian pada pagi hari ini, insya Allah secara cepat, waktunya mepet sekali, kita akan melihat 4 poin penting. 4 poin dalam satu pengajian ini nanti ada 4 poin. Poin yang pertama, yang nomor 1, nanti akan kita lihat bersama-sama surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayat 10 dan ayat 11. Lalu yang poin berikutnya, yang poin nomor 2, nanti saya akan membacakan hadis Nabi. Hadis Nabinya ada di buku ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab yang ke-14, hadis ke-23. Jadi saya ulangi yang untuk kedua, yang poin kedua, hadis Rasulullah yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya bawa hadisnya, babnya bab yang ke-14, hadisnya hadis yang ke-23. Lalu poin yang ketiga yang akan kita lihat bersama-sama adalah
ayat Al-Quran yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 dan ayat 271. Lalu yang terakhir, yang poin keempat, saya akan membuka hadis lagi yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, babnya bab ke-46, hadis yang kedua. Oke, saya ulang secara cepat dari awal. Kita akan membuka 4 tempat. Yang pertama surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 10 sampai 11. Yang poin 2, nanti saya bacakan hadis yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 14, hadis yang nomor urutnya 23. Lalu yang poin ketiga akan kita buka sama-sama surat Al-Baqarah ayat 264 dan 271. Lalu yang terakhir, yang keempat, akan saya bacakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-46, hadis yang nomor 2 dalam bab itu. Terus selesai pengajiannya. Nah, sekarang kita mulai. Ngaten bapak-bapak, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, ya nyuwun ngapunten. Untuk yang tua-tua, yang bapak ibu yang tua-tua yang sudah mau wafat, berarti ini penting sekali materi pagi hari ini, sangat-sangat penting untuk yang tua-tua. Yang sudah 55 tahun ke atas, penting, siapa tahu besok sore meninggal. Gitu. Saya sekarang sudah 55. Tepatnya bulan 6 kemarin. Bulan 6 kemarin saya sudah 55. Sekarang mulai ongoing menuju ke 56. Monggo sekarang kita lihat surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan ke-11. Untuk yang kebetulan membawa Al-Quran mushaf, bagus dibuka. Untuk yang membawa HP dan di dalamnya, dalam HP-nya ada Al-Qur'annya, juga kita buka sama-sama. Untuk yang sudah hafal ayatnya dan sudah tahu terjemahannya, silakan dibuka memorinya untuk mengingat ayat itu. Baik, sekarang saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Gitu ayatnya. Monggo ya, terutama yang sepuh-sepuh yang sudah 60 tahun, 55 tahun, untuk yang sudah mau meninggal kita cermati betul. Untuk yang muda-muda meninggalnya masih lama jadi lebih tenang. Tapi siapa tahu yang meninggal malah anak-anak ini duluan meninggal dulu. Bisa juga. Saya sampaikan terjemahannya. Dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kamu sekalian sebelum datang kematian pada salah satu dari kamu sekalian, sehingga orang yang mati tadi itu berkata menyesali, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan, tolong dong tunda kematianku, jangan mati sekarang ya Allah,
aku belum siap. Monggo aku minta betul ya Allah, tolong tunda, tangguhkan, diundur kematianku sampai waktu yang dekat. Jika engkau memundurkan kematianku itu, maka pasti aku akan bersodakoh dan aku akan menjadi orang yang solih. Kurang lebih terjemahannya seperti itu, dengan terjemahan bebas saya ya, terjemahan bebas tadi itu, tidak persis dengan teksnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah bahwa kita itu disuruh berinfak, gitu. Terus lewat forum ini saya sampaikan, monggo kita infaknya setiap hari, setiap pagi sebelum berangkat ke masjid tadi. Saya tadi berangkat dari rumah jam 4 lewat 10 menit. Sampai sini masih peteng dedet masih. Saya juga heran, loh kok belum buka dan masih mati lampunya semuanya. Gitu. Saya agak heran juga sih, tapi enggak apa-apa. Mungkin tidurnya kemalaman. Tapi saya juga tidur jam 11 sama. Tapi anak-anak yang masih muda-muda, mas-mas yang masih muda-muda, memang seperti itu. Kalau sudah tua, sudah 55 gitu, tidur jam 11 tuh bangun jam setengah 4 tuh udah terlalu lama tidurnya. Sudah kelamaan. Tidur jam 11 atau setengah 11, yuk bangun jam setengah 4 tuh udah tidurnya kelamaan, sudah kelamaan. Sudah bangun itu sudah angel untuk tidur lagi, sudah angel. Nah, jadi kita diingatkan suruh berinfak. Kalau yang lupa tadi sebelum berangkat ke masjid belum infak, setelah dari masjid selesai pulang ke rumah langsung infak, gitu. Infaknya diletakkan di kaleng roti. Sebentar anak-anak, sebentar kita pengajian dulu. Kalau ngobrol bisa di mobil, dekat mobil itu, di mobil itu, atau di dekat motor ini, di depan sini sambil menghadap ke sana kan bisa ngobrol, nyaman. Kamu tidak terganggu dan tidak mengganggu kita juga. Bisa, tidak apa-apa. Situ di motor-motor itu loh, menghadap ke selatan, yuk ngobrol. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Sorry ya, kalau saya seperti itu di mana-mana loh Pak. Saya ngelok itu di mana-mana. Anak-anak diem. Nah, udah gede ngoten iki kok elek kayak bocah. Yang nek paut, masih paut sing tak elek kayak mamae. Mah, anakmu itu loh. Karena ada adab-adab dalam bermajelis ilmu. Ada adab-adabnya. Dah, tapi tidak usah dimasukkan hati. Sosok sing ngaji Pak Ali merasa teko wae. Ampun ngoten niku. Kula nggih omong dhewe ngeten mriki yo. Dikira wong edan wong edan omong dhewe. Saya lanjutkan ya. Jadi ya untuk bapak dan ibu yang terutama yang sudah sepuh disuruh infak. Lalu infaknya kapan? Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian pada salah satu diri dari kalian semua. Jadi kapan infaknya? Ya sekarang ini, gitu. Waktu-waktu sekarang ini. Terus mengapa kok seperti itu? Karena Allah menjelaskan dalam ayat itu, ternyata ada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati lalu masuk ke alam kubur dan ternyata dia takut dan berkata kepada Allah dengan menyesali. Cara Jawane gelo. Ya Allah, ini pembayangan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini pembayangan saya. Pembayangan Bapak Ibu terserah ya, beda-beda mungkin pembayangannya. Saya membayangkan itu seperti ini. Saya membayangkan yang saya akan sampaikan ini. Oh ya Allah, ternyata alam kubur kayak gini ya. Oh ya Allah, dia bahagia. Pak, jenengan kok bisa bahagia di alam kubur? Rahasianya apa Pak? Oh dulu saya infak Mas. Oh, dulu infak? Iya, dulu saya infak.
Lah jenengan, waduh, saya enggak pernah infak Pak dulu Pak. Lah mungkin jenengan enggak punya uang. Enggak, saya uangnya banyak, tapi enggak pernah infak. Lah Pak, enggak ada yang mengingatkan? Ada Pak, ada. Sudah diingatkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Masjid Ar-Rahim. Sudah ada yang mengingatkan. Lah jenengan infak enggak? Enggak Pak. Lah jenengan matinya kapan? 2025. Lah itu tahun berapa? 2023. 2 tahun saya sudah diingatkan, tapi saya tidak pernah infak. Terus saya mati. Terus sekarang saya bertemu dengan bapak ini. Bapak kok nyaman hidupnya? Saya infak Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, terima kasih Pak informasinya. Tanya yang lain. Bapak kok nyaman hidupnya? Kok bisa seperti ini, gimana? Oh Mas, dulu saya berusaha untuk solih, tapi saya belum solih banget sih. Tapi saya berusaha untuk solih saya itu. Memang saya masih jauh dengan para ulama, saya jauh dengan para sahabat, apalagi dibandingkan dengan Nabi, wah sangat amat jauh sekali. Tabiin, tabiut tabiin, wah jauh sekali saya. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadi solih. Oh gitu ya Pak. Iya, lanjutkan gimana? Wah, nggak ben saya mendem Pak. Waduh. Wah, awakku ditato Pak. Waduh. Nabi tidak suka dengan orang yang ditato. Tak baleni nggih. Nabi tidak suka dengan orang yang mentato dirinya. Saya bisa menunjukkan hadisnya. Tidak di sini tapi. Silahkan nanti lihat ringkasan Sahih Bukhari, saya punya di rumah. Halamannya cepat terbuka. Terutama perempuan bertato. Rasulullah sangat melaknat orang seperti itu. Rasulullah melaknat wanita-wanita bertato. Kasihan orang semacam itu nanti nek mati. Gitu. Ini ada, kemarin saya dapat share-sharean ada hapus tato di Kartosuro, tapi tidak tahu sudah selesai apa belum. Dihapus. Tato itu dihapus. Nek mboten nganu nggih, monggo. Ya ana sing bangga. Tato itu ternyata membuat bangga, membuat hebat. Membuat hebat nek pas ra sadar. Nek pas sadar ya sama saja. Nek pas sadar sama saja. Padu gitu ya sama, kemungkinannya sama. Kemungkinan menang kalahnya itu sama. Nek pas sadar loh. Nek pas tidak sadar, pas mabuk itu terus bertato itu sangar, ditakuti malaikat aja takut mungkin. Dan saya sok sakit dengan orang-orang bertato itu. Apa toh dapatnya? Di jalan-jalan pakai motor, sikile dibuka, tato gede, aspal, tato kabeh. Ya ngopo toh ya. Dapatnya apa? Biasanya bodoh biasanya. Enggak pintar biasanya. Ini enggak jalan biasanya, enggak pintar. Yang pintar enggak sempat mikir-mikir tato itu enggak sempat. Sakit saya. Itu besok kalau meninggal dan Allahu Akbar. Saya lanjutkan ya. Jadi orang tadi itu diceritai sama orang yang lain, aku soleh Mas dulu. Jangan enggak soleh toh. Waduh ya Allah. Berarti enggak ben kayak pengajian kayak tenan ya. Lah jenengan nate pengajian toh? Nate Pak, kula nate pengajian. Ning kula mboten mentengke. Waduh. Pak solusinya gimana ya? Coba jenengan mangendika kali Allah. Minta waktu tangguh ben mboten mati sakniki. Ben diuripke melih. Gek ndak jenengan mang matur. Oh nggih, terima kasih infonya dulu Pak. Nanti saya tak matur langsung sama Allah. Ganti orang yang lain. Bapak, Ibu, panjenengan suami istri toh? Iya. Panjenengan sekarang kok bisa bahagia? Bagaimana? Oh dulu saya solih, insya Allah berusaha solih dan infak. Oh gitu toh ya Allah. Gelo aku. Untuk saya gimana? Coba omong Mas, coba omong lapor sama Allah.
Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku, tolong dong, aku beri waktu sebentar lagi dong, 1 bulan atau 2 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, aku akan seperti orang-orang ini, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang solih. Gitu. Kemarin saya ditanya sama beberapa orang ya, Pak Hanif, saya termasuk orang yang apa adanya saya matur, saya berkekurangan Pak Hanif. Saya ini pekerjaan tidak tetap, gaji juga tidak tetap, pemasukan tidak tetap, pemasukan hariannya tidak tetap. Oh gitu. Lah Bapak kerjanya apa? Ya tergantung pada orang lain menyuruh saya apa enggak. Kadang kon ngecat, kadang kon ngresi omah, kadang kon ngerapek ke taman, kadang kon enggak mesti Pak saya. Sak kecekele saya itu nyambut gawene. Oh gitu. Terus pertanyaannya, apakah saya harus infak? Saya menjawab Mas Rian, ya Pak, harus infak. Karena infak itu bukan untuk Bapak, bukan untuk orang lain. Tapi sebenarnya infak itu adalah untuk Bapak sendiri sebenarnya. Jadi ketika Bapak berinfak di alam dunia ini, ketoke, infaknya Bapak itu untuk orang lain. Tapi nanti nek Bapak sudah berada di alam kubur, maka infak-infak itu yang akan membantu Bapak. Oh gitu ya Pak Hanif. Sefaham saya, ya seperti itu. Ayatnya saya tahu, hadisnya saya tahu. Oke Pak Hanif. Ada yang tanya yang lain. Nek saya gimana Pak Hanif? Lanjut gimana pertanyaannya? Melunasi utang sek, opo infak? Itu. Ya saya jawab, jenengan ya kudu infak. Jenengan ngelunasi utang kok sadurunge utange rampung wis jerokke meneh, utang terus wah padha wae. Utang mung kali lebone kurang. Lebon tau ta Mas Rian lebon? Apa? Lebon itu bukan utang. Nah, jadi utang ada orang yang berutang. Terus bayar nyicil. Nah, cicilannya tuh, cicilan tuh lebon. Lebon itu kurang 2 atau 3 kali. Tapi di tempat kita ini banyak. Yang itu dijadikan alasan tidak mau infak. Karena aku masih punya banyak hutang. Dan aku harus mengutamakan pelunasan hutang dulu. Nah dia itu sudah mau selesai utangnya, jerokke, tahu jerokke meneh tahu apa jerokke? Hah? Memasuki, bukan jerokke. Di top up lah ditambah saldone, di top anu kleru jenengan di top up niku nggih. Napa nggih? Pokoknya utang lagi lah gitu loh. Tadinya misalnya utang 10.000 sudah terbayarkan 9.000 tinggal 1.000 toh. Nah, yang diutangi tadi menawarkan lagi, gimana mau pinjam lagi? Boleh, wah njrokke meneh. Jadi orang itu akan selalu mengatakan aku harus melunasi hutangku dulu. Ini lebih utama dan infak itu nanti gitu. Nah saya mengatakan pada orang yang model seperti itu tetap infak gitu Bapak Ibu. Nah terus kapan infaknya? Ya sekarang. Sebabnya kita tuh tidak tahu kapan kita mati, itu tidak tahu. Gek besok Ahad sore ini bapak-bapak berkurang 3 pada asar. Besok ibu yang datang di sini siapa tahu berkurang 5. Besok Ahad pada asar. Tahu-tahu bendera merahnya jejer-jejer 5. Bukan bendera merah putih seperti di situ, bukan. Itu kan bendera negara kita, itu bendera merah tok itu loh. 5. Siapa sing meninggal? Jamaah rohim. Iso wae. Gagah sing ceramah, walah gila, aduh, sing ceramah, waduh. Mas Rian tanya sama Nurul itu istri saya, Pak Hanif, besok bisa pengajian di Ar-Rahim seperti jadwal biasanya ya? Yang jawab istri saya. Mas Rian enggak tahu toh, Pak Hanif sudah mati. Ya Allah, mati, ya Allah.
Makanya mumpung belum mati infak gitu loh. Karena infak itu akan menyamankan orang ketika sudah masuk alam kubur. Untuk bapak dan ibu yang sebaya dengan saya, insya Allah berulang kali saya sampaikan di sini, insya Allah kita itu tidak akan melihat kalender yang berangkat tahun 2070. Itu 2023 itu bawah itu di dekat tulisan Agustus itu 2023. Nah kita yang usia 55 itu tampaknya tidak akan menangi, tidak akan ketemu dengan Agustus 2070. Sudah mati semua bapak-bapak ini. Nah, yang kecil-kecil ini mungkin masih ya. Nek kula napa sing ampun ade ampun. Jenengan yuswane pinten? 52 tambah 47. 52 tambah 47. 99. Wah pun mati mawon Pak. Wah pun mesake jenengan kula malah mesake jenengan. Haryani ra enek sing teka, kancane pun mati kabeh. Dhewean tok teko lho kancaku ning ndi yo? Kancamu wis mati Mas, wis mati kabeh. Gur kowe tok sing ijik 99 tahun. Walalala. Pun sedo mawon Pak. Nah jadi panjenengan saya 55 Pak. 55 tambah 47 itu 102. Itu kalau kalendernya tulisannya Agustus 2070 itu di kalender itu yang gantung di tembok itu. Dan itu hampir pasti seperti itu. Nah, nek pun mati ternyata tadi diceritakan dalam ayatnya tadi itu ada orang yang menyesal. Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, maka aku akan melakukan dua hal. Satu, aku akan bersedekah. Dan dua, aku akan menjadi orang yang solih. Nah, terus sekarang masuk ke ayat yang ke-11. Masih poin satu. Ayat yang ke-11 surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Terjemahannya, dan sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah tiba saat kematiannya itu datang. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah jadi seperti itu. Kita tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, ini ada berita terakhir ya. Ya beberapa waktu yang lalu sih. Sekarang sudah agak lama, sudah tanggal 26 loh sekarang. Kemarin pas malam tirakatan ada yang meninggal. Saya tidak tahu. Paginya itu Nurul bilang sama saya, ayah di grup bapak-bapak RT rame ndak? Ora anek rame apa-apa iki. Dan grup ibu-ibu, wah di grup ibu-ibu rame ini. Ada lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sih meninggal? Adiknya Bu Saiful. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kapan meninggalnya? Ini kemarin aku cek ketemu kok. Boten aku meninggalnya pas bar tirakatan. Jadi Rebu malam masih ikut tirakatan. Jam 11 selesai semua acara tirakatannya selesai, pulang ke rumahnya, layah-layah istirahat. Jam 1 ternyata terbangun dan ngendiko sama istrinya, Bu, awakku kok ora penak yo. Ya istrinya ya berinisiatif ngerok ilah apa pakai minyak angin atau apa. Terus jam 2 dini hari meninggal orangnya. Subuh diumumkan, wah kabeh kaget kabeh. Banyak orang yang mengatakan, wah lah wingi esuk iki mlaku-mlaku karo aku, jenengan ngesuk, aku mau bengi lho gue jejer tirakatan. Gitu. Sudah meninggal. Jadi diperkirakan kita sedang merayakan hari kemerdekaan
negara kita yang ke-78 beliau dikubur. Dan beliau tidak mendapatkan hadiah karena biasanya yang mendapatkan hadiah itu yang lahir 17 Agustus dapat hadiah. Nek mati 17 Agustus orang itu hadiah. Dikubur. Lah itu contoh terakhir kemarin. Terus beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama. Ada suami istri saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, sudah sepuh, sudah tua. Terus kebiasaan mereka itu bangun jauh sebelum subuh. Sebelum subuh hampir pasti mereka sudah bangun. Berdua ini suami istri ini. Dan kebiasaan mereka adalah mendahulukan suami. Suami suruh masuk ke kamar mandi dulu. Dan ora telat mangkat subuhane. Sudah suami masuk ke kamar mandi. Ya gosok gigi, ya BAK, ya BAB kalau perlu, ya wudhu dan sebagainya. Terus istrinya menunggu di ruang yang lain. Lama kok enggak keluar, diketok. Pak, sudah hampir adzan subuh loh Pak. Pak, kamar mandinya gentenan Pak, cepet gentenan. Bapak baru ngapain toh? Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak baru ngapain toh? Panjenengan wis suwe lho, setelah adzan iki lho Pak, gentenan karo liyane. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Mas, tangi Mas. Anaknya bangun. Pripun Bu? Iki Bapak kok ngene iki wis ning kamar mandi ket mau lho. Kok ora metu-metu? Pak. Astagfirullah. Ya Pak, jenengan keng napa? Pak. Ibu izin nih tak jebol man nggih. Wah, piye? Jebolan lho, ngati-ati lho. Seperti bapakmu ning mburi lawang iki. Jebol udah meninggal bapaknya. Meninggal di kamar mandi. Ragu-ragu toh, bawa rumah sakit. Dokter jaga. Dokter memastikan sudah meninggal sejak tadi. Diperkirakan pas di kamar mandi itu. Itu bisa terjadi loh. Dikuatkan lagi, monggo sekarang tak tambahi ya satu ayat ya. Satu ayat lagi silahkan lihat surat Luqman ayat 34. Yang ngasto Quran atau yang ngasto HP silahkan buka ayatnya. Surat Luqman surat ke-31 ayatnya ayat 34. Surat ke-31 surat Luqman ayat 34. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadak wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Saya ulangi, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Terjemahan yang saya baca sampai 2 kali tadi itu, wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, itu artinya dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan mati. Tidak ada yang tahu. Meskipun sudah sakit lama ya, sudah persiapan, tuku terbelo, tuku kafan, pesen liang lahat, mati ternyata. Maksudnya anak teknik UNS pagi jam gini nih pamit sama bapak sama ibunya. Bapak, ibu pamit nggih katen kampus. Oh, pagi men to Mas? Nggih niki ajeng Semarang. Karo sapa? Ayo rencang-rencang. Urusan apa to Mas? Nggih urusan organisasi. Lah numpake? Walah cah nom motoran mawon, Pak. Oh ya wis ngati-ati ya. Lah butuh duit apa ora? Tesih artane apa mboten sah mboten napa-napa tesih artane. Wis ngati-ati ya. Nggih. Berangkat pagi. Itu duhur itu sudah tinggal nama. Kecelakaan di Mbawen.
jam 4 sore sudah dimakamkan. Pagi gini nih pamitan sama orang tuanya. Anak teknik beberapa tahun yang lalu. Anak ekonomi UNS juga sedang survei ke waduk Gajah Mungkur beberapa tahun yang lalu. Mau survei untuk satu kegiatan apa itu. Ternyata sudah sampai sore, yo mulai mulai bareng di absen sih. Weh, enak sih sih urung kumpul iki. Sapa? Si A. Lah piye? Goleki sik. Berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama. Awas aja ana sing bali lho. Berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama. Dicari tidak ketemu Pak. Sampai tim SAR-nya UNS datang ke waduk Gajah Mungkur. Ketemu sudah kemerampul di waduk, meninggal. Anak ekonomi. Gitu-gitu itu tidak ada yang tahu. Bambang, ya Allah, Bambang itu anaknya solih, anak MIPA, matematika. Pagi ujian, siang pulang ke Sragen. Ternyata itu yang hari terakhirnya dia. Konon katanya ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ada tergandeng ke arah Masaran sana loh Pak, arah Masaran sana. Belum ada tol, dulu belum ada tol. Tergandeng, Bambang nyelip tergandengi. Dari timur, dari arah yang berlawan, dari arah Sragen, ada tergandeng juga. Terus sudah bisa keluar. Neng sing mburi neng gene ban burine kesenggol tergandeng. Griel ambruk. Skomburi tergandeng. Hari Rebunya, itu hari Selasa, hari Rebunya saya datang ke sana, ke rumahnya di Sragen, Ngawi, Sragen, Kauman Sragen. Saya sampai sana, terus saya menyolatkan jenazahnya. Banyak cewek-cewek yang nangis, ya Allah. Mungkin cewek-ceweknya itu, ya Allah sing mati ya Mas Bambang, ora Pak Hanif ya. Pak Hanif kan wis tuwa, kudune mati ora mati-mati malah. Sing Bambang ganteng, pinter, solih, ya Allah. Anak MIPA, matematika, sudah meninggal dia, sudah dikubur lama sekali. Kita tidak tahu kapan akan meninggal. Lah makanya infak, ngoten lho. Dah ya, ya. Sekarang saya tahu tetap selesai jam 5:40 kita tetap selesai, kurang 10 menit lagi. Sekarang yang kedua akan saya bacakan hadis. Halaman 134, sebentar, tak pakai kacamata dulu. Nah ini tanda-tanda ini, tanda-tanda wis tuwa ngoten iki. Nggih ben gek nom mboten ngoten iki, ketok cetha. Pun tuwa nganggo kacamata berarti pun meh niku yen. Saya bacakan ya. Ini ada yang tanya, Pak Hanif, lalu sedekahnya berapa? 1.000 atau 5.000 sehari? Atau 50.000 sehari? Hadisnya sekarang. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tutup. Ini wow. Jadi sedekahnya dengan separuh biji kurma. Bapak-bapak tidak tahu, ibu-ibu yang tahu sekarang. Ibu-ibu, ada enggak sekarang kurma yang 1 kilogramnya 50.000? Ada. Isinya berapa Bu? Tidak tahu. Misalnya 50, misalnya 50, misalnya 50, isinya satu pas itu 50 kurma, 50 butir kurma, harganya 50.000. Berarti satu butir harganya berapa Bu? 1.000. Nek separuh biji kurma 500 loh. Mampu, bapak-bapak itu mampu. Ada juga kurma yang lebih murah. Kurma yang sekilonya itu 30.000. Ada tuh Bu? Ada. Dan kurmanya kecil-kecil. Isinya malah luwih oke wong cilik-cilik. Isinya swidak. Umpamane swidak. Berarti kalau harganya 30.000 1 kilo dan isinya ada 60 butir, berarti satu harganya berapa? 500. Separuh biji kurma 250. Murah toh. Itu hadis Nabi. Yuk kita tuh jangan hitungan banget lah. Jangan hitungan banget nih tadi pagi ini terus ya Allah 1.000.
Saya lho, nggo patang dina lho ya Allah. Ampun ngoten niku, mboten ngoten niku. Hadisnya lho ya Allah. Hadisnya lho, separuh biji kurma lho. Ini 1000. Separuh biji kurma kan 250. Dadi sakniki dina Setu, Ahad, Senin, Selasa. Mengke kula tak ngleboni kalenge niki melih dina Rebo. Berarti util padha bakhil, padha-padha medhit ngoten niki karo Gusti Allah. Saya utok. Ada juga yang ya Allah 10.000 loh ya Allah. Sehari kan 250, separuh biji kurma. Berarti ini 10.000 untuk berapa hari Mas Rian? 40 hari, 1 bulan lebih berarti. Ya Allah, 10.000 sesasi punjul loh nggih. Util berarti wong ewan. Gitu, berarti bakhil dia dengan Allah. Monggo, jadi menurut hadisnya seperti itu. Terus gini, yang nomor 3, tidak salah jam 5:40. Yang nomor 3 itu, Bapak Ibu, ternyata ada ayat 264 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu soldak la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Gitu ayatnya Al-Baqarah 264. Intinya apa? Bapak Ibu, tidak usah seneng pamer. Misalnya ya, cuma misalnya Pak Rian bisa ke depan sebentar ya, dengan segala hormat saya pada Pak Rian. Bapak Ibu, Pak Rian ini panitia bakti sosial. Terus saya, jangan diamini ya, jangan bilang amin ya. Saya fakir miskinnya. Jangan bilang amin, jangan. Nanti diamini dikabulke wegah nek miskin aku ya wegah. Pak Rian ini panitia bakti sosial. Ini sembako. Di dalamnya ada beras. Apalagi Pak Rian? Mie instan. Minyak. Gula. Telur, uang dan sebagainya. Indomie. Terus ini Pak Rian menyerahkan ke fakir miskin. Jangan amin loh Bu, jangan amin loh ya. Nah, gini. Terus salaman. Foto. Oke, duduk lagi Pak. Terima kasih. Nah. Gini ini termasuk pamer apa enggak? Kalau termasuk pamer, hilang pahalanya. Tidak ada pahalanya sama sekali. Sama sekali. Kosong, tidak ada pahalanya. Maka kalau bulan Ramadan berbuka puasa bersama dengan anak yatim di hotel-hotel, di kantor-kantor, itu yang anak-anak yatimnya menerima bingkisan, tidak hanya difoto, disyuting. Dikirim ke teman-temannya. Itu sama dengan menyebut-nyebut. Sebaiknya tidak usah seperti itu. Sebaiknya kalau kita pengen beri uang ke anak yatim, datangi rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak monggo Pak, aku singkat wae Mas. Pak, paringi arto. Saking sinten? Yo, pokoke lah ditampa wae. Wis ya. Buat bayar sekolah ya. Cukup insyaallah. Wis ya. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Cukup. Atau bapak-bapak ibu-ibu naik mobil tak? Bapak ibu naik mobil. Udah grek. Mas, pertamax penuh Mas. Nggih. Tur. Sudah Pak, semuanya 387. Oh ya, ini uangnya 400. Oh ya.
Sebentar Pak, uangnya kembaliannya 13 ya? Ya 13. Golek ke 13.000. Wis Mas, nggo kuwi wae. Nggo kuwi wae. Itu lebih daripada 250. Lebih dari separuh biji kurma. Bapak-bapak yang pakai motor titip parkir, selesai urusannya. Mas, ampun Mas, parkire. Oh nggih, kula ambil, saya geserkan dulu Bu, Pak. Ya berapa Mas uang parkirnya? 2.000 Pak. Oh ya, ini 5.000. Ini Pak Cucu, udah enggak usah. Buat puteranin jenengan, Bu jajan. Oh ya Allah, nggih matur nuwun. Itu lebih dari separuh biji kurma. Neng ikhlas. Umroh yo ikhlas. Umroh yo ikhlas mboten sawara-wara. DP yo gambare wong ngadeg di foto menghadap Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah, Pak. Ini Ka'bah. Laki-lakinya gini. Pakai pakaian ihram. Satu disarungkan, satu diselempangkan sini, ini kelihatan sini. Pakai pakaian ihram. Istrinya di sini. Baju putih semuanya. Diambil gambarnya dari belakang. Kelihatan punggungnya. Dan jadi DP. Display picture. Bukan down payment, sing urusannya duit utang, wae down payment. Down payment uang muka, utang, wae. Bukan down payment, display picture. Itu yang di WA itu yang bunder-bunder kecil-kecil di sebelah kiri itu. Itu namanya DP. Bukan PP. Nek PP kan foto profil. Bukan itu, tapi yang betul DP. Display picture. Itu gambarnya seperti itu. Nah, itu kalau kemungkinannya pamer, wah jadi hilang itu kayak gitu itu. Sama Ar-Rahim mengadakan kurban sapinya berapa, masjid Ar-Rahim, masjid Nur-Rahim, berapa sapinya, misalnya 5 sapi A, B, C, D, E, namanya cantumkan semua. Itu bisa berkemungkinan terjadi pamer. Kalau yang hatinya tidak kuat, tidak usah dicantumkan namanya, ganti hamba Allah. Tapi ada juga yang ngendika, Mas, iya 3.400.000 hamba Allah, tulis no jenenge no, masa gak 3.400.000 lho Mas, hamba Allah, gak jenengku ditulis Haniful Asukri, ngono hamba Allah. Sesuk nek tulis hamba Allah ora kurban kene nggih Pak, kula tulis Haniful Asukri. Tidak ada orang yang sholat duhur di sini, nunut sholat duhur di sini. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lihat papan pengumuman, wah ada namanya Haniful Asukri kurban di sini. Orangnya itu yang nunut sholat itu ketemu saya di Klewer sana. Pak Hanif ya, Pak Haniful Asukri. Iya, gimana Pak? Bapak kurban di nganu toh, di Geraha Mandiri toh. Oh, saya biasa Mas gitu itu. Saya di sana saya juga korban. Hilang pahalanya. Kata ayat tadi itu. Tapi sudah selesai ya, waktunya habis. Tapi kalau untuk memotivasi boleh. Al-Baqarah 271 itu dinyatakan oleh Allah kalau memperlihatkan infak-infaknya, memperlihatkan sodakohnya, kalau untuk memotivasi orang lain boleh, dan tidak untuk tujuan riak, bukan untuk pamer, itu boleh. Terakhir yang keempat, saya bacakan hadis terus selesai, halaman 320. Nah ini dia, saya baca paling tidak sampai 1 menit terus selesai pengajiannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. 3. Seseorang yang hatinya selalu dipertautkan dengan masjid. 4.
dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5, seorang laki-laki ketika dirayu untuk berzina oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik rupawan, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saya ulang, nomor 6, seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nomor 7, dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi dan kedua matanya mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang ke-6 tadi itu ada kaitannya dengan kajian kita pagi hari ini. Saya baca ulang sekali lagi. Seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Kan tidak mungkin ya, maksud tangan-tangan yang ngekain yuk tangan kiri, kan tidak mungkin. Itu hanya gaya bahasa yang dipakai oleh Rasulullah yang menunjukkan bahwa penting banget nek iso tangan kiwane ora ngerti. Nek tangan kirinya tidak tahu, berarti ya istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu. Ibu-ibu penting. Ibu-ibu misalnya diberi uang sama suami, mah ini untuk uang belanja selama 1 minggu, dicukup-cukupkan ya, tak kayak edit 1 juta untuk 1 minggu, 7 hari, 1 juta sama suaminya. Ibu-ibu itu diem-diem, tidak ngomong-ngomong, tidak ngomong suaminya. Ya Allah, ini yang 100.000 tak pakai untuk infak ya Allah, buatku, buat suamiku. Suamiku tidak tahu, tahunya yang penting bisa sarapan, bisa makan dengan uang 900.000 itu selama 1 minggu. Sudah, ibu-ibu masukkan ke infak dimanapun yang 100.000 itu akan membantu kita besok di alam kubur. Bukan alam akhirat loh Bapak Ibu, bukan alam kubur. Padahal kita ini akan sampai alam kubur, kita akan sampai alam kubur itu paling 30 tahun kasok Pak dewe niki. Jadi kan 50 kali tambah 30. Wah, 82 pun tua Pak, pun sedo mawon. Nggih 30 tahun melih. Pun mati ya nanti akan dinyamankan dengan infak-infak yang kita berikan itu. Pun selesai pengajiannya. Lebih dari 5 menit. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pertemuan ini. Saya yang menyampaikan materi ini ada khilaf, ada salah, ada kurang, betul-betul mohon maaf. Dan akhirnya marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.